nanti sedikit Bapak. Misalnya di tempat kita itu kita ambillah broto wali Pak ya. Broto wali itu kan pahit Pak. Mungkin dalam pikiran kita broto wali itu kan ulat tidak suka. Nah kebetulan saya kan nanam pohon anggur. Kemudian nanti kan kita akan diajari caranya mungkin bagaimana kan gitu. Setelah jadi saya semprotkan ke pohon, batang dan daun anggur supaya harapan kami mungkin tidak dimakan ulat. Nah, tapi apakah rasa pahit di broto wali itu juga akan masuk ke dalam buah anggur saya gitu Bapak? Terima kasih. Ini sih sebetulnya kayak ketakutan kita itu Pak. Jadi saya pun dulu takut begitu. Saya taruh oleander, kemudian saya semprotkan ke padi. Jangan-jangan saya kena oleander juga, ini kan mabuk juga saya. Tapi sampai sejauh ini tidak Pak. Jadi prinsip dasar bahwa pertanian organik dengan menggunakan pestisida nabati itu dia akan terurai Pak. Jadi dia tidak masuk ke sistem jaringan. Sistem jaringan sebetulnya sama juga dengan pestisida sintetis. Dia masuk ke yang jaringan tanaman bukan untuk merusak atau meracuni sistem kerjanya. Jadi itu yang kita yakini. Kalau pestisida nabati yang kita pakai, kan kita punya keyakinan bahwa kalau kita ambil, contoh kan kunyit juga bisa dijadikan obat buat tanaman-tanaman yang menghasilkan temu-temuan itu ya, keluarga temu-temuan itu kita bisa pakai. Kunyit bisa dipakai di jahe, begitu juga sebaliknya, jahe bisa dipakai di kunyit. Tapi kan nanti setelah kita panen ya jahe tetap jahe rasanya Pak, kunyit tetap kunyit rasanya. Jadi kalau keraguannya Bapak bahwa jangan sampai nanti anggur saya jadi rasa oleander, kayaknya tidak mungkin. Tidak mungkin karena memang tanaman yang saya semprotkan oleander bahkan dalam dosis tinggi pun tidak. Mungkin itu yang bisa saya share Pak. Cukup Pak ya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita praktekkan dengan adik-adik saya Pak. Ya. Coba sini aku kakak. Yang kering. Ini kita lihat. Ini kenapa dikatakan kayu ular, Bang? Dari sini biasa disebut kayu ular karena memang Pola sisik itu pola kulitnya itu dengan kulit. Ya, terima kasih atas informasinya Kakak. Demikian, ini udah cukup dari kami. Kita berada di. Oke, ayo kita pulang. Oh, sudah selesai. Monggo. Terima kasih. Yang saya pelajari, seandainya nanti kok ini bisa diterapkan di kabupaten saya, nah ini sangat-sangat murah sekali karena tidak terlalu banyak yang dibutuhkan dan di lingkungan itu ada semua. Seandainya nanti yang seperti pestisida yang untuk yang lain yang tidak ada di sini itu bisa diganti yang di sana itu ada semua. Kelompok 3 sini. Kelompok 3 Mas, yuk bergabung. Iya, makanya. Airnya seberapa? Airnya 800 ml, ininya seperempat wadah. Semua sendiri-sendiri. Nah itu harus pelan-pelan dan pemberitahuannya pelan-pelan. Seandainya nanti sudah tidak ketergantungan dengan pestisida, apalagi nanti sudah metode seperti ini,
itu nanti akan lebih murah lagi dan teman-teman itu pasti akan menggunakan yang seperti ini. Kami di Jawa itu, khususnya di Kebumen itu memang pupuk organik kita terpakunya di kompos, di kotoran hewan saja. Kalau untuk pestisidanya, terus untuk pestisida insektisida itu kami memang belum tahu kalau ada memang di sekitaran kita yang diproduksi oleh, yang digunakan oleh Timor Farm ini, insek dan fungisidanya itu ada di sekitar kita. Di sini ada, di Jawa nggak ada, itu bisa diaplikasi dengan benda yang lain. Contoh kayak di sini ada untuk inseknya itu untuk dari pohon ular. Di sana nggak ada pohon ular, jadi di sana adanya brotowali ataukah nanti yang istilahnya akar turi itu yang jadi jenuh itu bisa. Jadi memang Tani Nusantara di mana itu istilahnya di situ apa sih namanya? Di situ ada tanaman, di situ juga ada obatnya. Cocok kalau di sini, kalau banyak pengunjung jualan jus mantap. Kebetulan banyak yang ada di tempat kami, kayak pohon terbesi juga saya kira mudah didapatkan. Hanya mungkin kayu ular, karena kayu ular ini kan memang hanya ada di Papua sama dengan di NTT. Di tempat kita memang tidak ada, tapi bisa kita ganti dengan bahan yang lain, seperti misalnya kita gunakan gadung. Nah, umbi gadung itu sama, fungsinya di pestisida nabati untuk insektisida, pengendalian serangga, baik itu ulat maupun serangga-serangga itu sendiri. Gitu. Berarti ini kayak ditem buat makanan bayi itu ya? Iya. Tem ya? Iya. Prosesnya ini berapa lama? 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam. Jadi nanti kalau airnya habis tambah lagi. Airnya habis kita tuang tambah lagi air. Nanti hasilnya itu menyusut nggak mas? Hasilnya Iya. daun mimba apa itu? Dicek warnanya, dicek warna. Coba bisa minta dibuka. Itu daun mimba itu. Ini daun mimba. Iya. Daun itu. Oliandernya mana? Oleander yang mana? Oh, beda warna ya. Ini nanti warna. Nanti yang hijau itu nanti warnanya berubah menjadi warna Berarti apa setelah mas? 5 jam Kita cek dan Warnanya kecoklatan. Kecoklatan. semua. jadi itu sudah tandanya sudah bisa sudah bisa Nanti disaring. Disaring. Diambil airnya. Kalau kita lihat kebutuhan petani itu memang tidak bisa tidak dilepaskan dari dua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan pupuk dan kebutuhan pestisida. Maka dengan cara ini kita akan bisa mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani. Mas, kalau ini kan sudah 5 jam, kalau udah matang bisa didiamin didingin. Dingin kita saring Ya. 1 liter berarti 10 sampai. Kalau ini udah sisa kan buat disimpan bertahan berapa hari? Sebulan. Dan bisa berkelanjutan kan itu loh mas kalau matang. satu ini 1 sendok apa 1 liter. 1 liter ini 15 liter. untuk 15 Liter air. liter air. Itu kita gunakan. Kita lanjut ya. Ini karena teman-teman jauh-jauh fokusnya mau kejar pengganti pupuk, ya saya mencoba untuk menjelaskan semampu saya soal pertanian Nusantara. Kita mampunya bisa produksi pupuk dan hasilnya diuji coba setelah 2 tahun ternyata hasilnya tidak buruk.